Solo camping di bulan puasa ini seharusnya menjadi video yang menyenangkan dan menenangkan. Menikmati sahur dalam sunyi hanya ditemani desir angin dan suara alam yang perlahan terbangun. Berbuka puasa dengan sederhana, segelas air dan makanan hangat terasa jauh lebih nikmat ketika disantap di tengah hutan, tanpa hiruk pikuk, tanpa notifikasi yang berbunyi. Tapi kejadian itu tidak berlangsung lama. Drone saya tiba-tiba seperti kesetanan. Dia menabrak pohon dan terjun bebas begitu saja. Hati jadi gundah gulana, bukan hanya karena drone yang jatuh, tapi juga karena DM dari DJI yang tidak kunjung datang. Namun alam di sini sepertinya tidak peduli dengan drama kecil saya. Langit tetap berubah warna dengan anggunnya. Angin tetap berhembus dengan lembut. Keindahannya mampu mengalihkan pikiran saya sedikit demi sedikit. Hati yang tadinya keruh perlahan kembali jernih. Di tengah sunyi saya belajar bahwa alam selalu punya cara untuk menenangkan. Dan mungkin justru dari kejadian inilah cerita menjadi lebih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Yang kuat puasanya mudah-mudahan sampai dengan akhir bulan Ramadan ini nggak ada yang bolong-bolong ya teman-teman. Nah untuk sekarang ini saya rencananya mau camping di Wood Forest Lembang. Pengen ngerasain sensasi buka puasa dan sahur di alam. Kira-kira ada keseruan apa di camping saya kali ini? Ditonton video dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Loh, kok Mumun tayangnya di channel Bang Sandi Motocam? Salah upload ya? Tentu tidak teman-teman. Karena Mumun juga sekali-sekali dia pengen eksis di channel Bang Sandi Motocam. Jadi biarinlah kita upload aja di sini. Alasan aja ya. So, kalau bulan puasa apalagi awal-awal ini nggak kuat, takutnya nanti pas pakai motor kita mau camping kepanasan, kehujanan, takut keminum air hujannya nanti. Makanya kita pakai Mumun aja camping, tapi tayangnya di channel Motocam. Nanti deh setelah puasa ke 10 ke atas nanti baru insya Allah mudah-mudahan aman bisa kita touring camping pakai motor lagi. Kalau sekarang ampun. Masih awal-awal ini soalnya. Nah dan camping saya sekarang juga sengaja nggak camping liar dulu, nggak di alam liar, alam bebas. Kita di camping ground aja supaya apa? Supaya sayanya juga tenang. Kemudian nanti kalau di Wood Forest ini kan dia fasilitasnya lengkap ya, ada toilet, ada musola. Jadi nanti kita bisalah sholat-sholat di sana. Udah nggak sabar pengen cepet-cepet sampai. Kemudian saya pengen masak buat menu buka puasa nanti. Menu spesial bulan Ramadan. Nah ini Wood Forest ini posisinya di sini. Kumpulan camping ground banyak banget di sini sih, di Cikole Forest. Alhamdulillah sampai juga kita. Di perjalanan menuju Wood Forest Camping Ground ini, kita sudah disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Hamparan hutan pinus yang rapat dan udara dingin sudah menyambut kita di awal. Jalanan berkelok membawa kita semakin masuk ke dalam hutan. Seakan-akan setiap tikungan adalah gerbang menuju suasana yang lebih sunyi dan lebih tenang. Cahaya matahari menembus sela-sela batang pinus yang tinggi menjulang. Sinar itu jatuh membentuk garis-garis tipis di atas tanah. Aromanya khas, wangi kayu, tanah lembab, dan embun yang belum sepenuhnya menguap. Rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda, dunia yang berjalan lebih lambat dari biasanya. Perjalanan ini bukan hanya tentang sampai di lokasi tujuan, tetapi juga tentang menikmati setiap meter, setiap hembusan angin, dan setiap pemandangan yang seolah-olah mengingatkan kita bahwa ketenangan itu sebenarnya tidak perlu jauh, hanya perlu sedikit usaha untuk mencarinya. Nah ini dia, kita udah sampai di Wood Forest. Kelihatannya sih sepi. Kayaknya cuman saya doang deh yang camping nih, yang nggak jelas camping di bulan puasa ya. Alhamdulillah kita udah check in
dan cuman ada satu orang yang camping katanya, yang sama saya yang kedua. Jadi cuman ada 2 tenda. Nah, untuk HTM-nya, untuk harga tiket masuknya, karena ini bulan Ramadan, bulan puasa, ada diskon. Jadi yang biasanya kafling private itu di 200.000, sekarang jadi 150.000. Kemudian untuk orangnya, satu orang biasa 75.000, jadi 50.000. Jadi total kita bayar sekarang 200.000. Oke, kita gaskan menuju ke atas sekarang. Oke, kita lanjutkan menuju ke lokasi blok yang saya naik ke atas ini. Hati-hati licin. Momon dipaksa buat off-road lagi. Sedikit off-road. Cus. Enteng kata si Mumun, enteng cetek. Nah, itu dia, kita di atas sana nanti nih. Push. Alhamdulillah. Sampai juga. Ini saya harus berpikir bagaimana caranya supaya setup tendanya mantap nih. Oke, kita siap-siap beresin tenda owning si Mumun supaya kita bisa segera persiapan buat masak berbuka puasa nanti. Oke teman-teman, kita buka owningnya dulu si Mumun biar nanti tendanya sebelah sana, ngadap ke depan. Ini pemandangan Masya Allah indah banget. Ini Mumun semenjak pulang dari Bali, baru kali ini lagi saya pakai. Dia istirahat lama banget kemarin. Owningnya agak basah, terakhir pakai berarti camping di mana ya? Oh, di Bedugul. Masih agak basah dia. Gila, udah 2 mingguan nih. Nah, alhamdulillah owningnya udah berdiri. Tinggal kita buka tenda dan perlengkapan yang lainnya lagi. Ya, camping lagi. Saya buka meja dulu biar nanti bisa nyimpen barang buat masak. Nyaman banget sih kalau ada awning ini ya, buat tempat kita berteduh. Asik banget. Oke,
Udah beres buka kursi, meja, owning. Sekarang saya mau ngeluarin dulu sepeda. Karena ini udah jam 2, saya mau ke musola dulu sebentar. Kita keluarin sepedanya. Aduh. Biar nggak perlu capek-capek turun jauh-jauh ke bawah sana. Saya bawa sepeda. Jadi kita naik turun nanti pakai sepeda. Ajo. Oke teman-teman, kita lanjut ke bawah dulu. Ini pakai sepeda ke musolanya yang di bawah sana. Oke. Nih, saya tunjukin toiletnya. Duh, mudah-mudahan gambarnya barusan gak goyang-goyang banget ya. Ini toilet laki-lakinya ada wastafel. Tuh, kayak begini. Sini buat cuci-cuci piring, sama ini dia musolanya. Nyaman banget pokoknya kalau misalkan teman-teman mau camping di Wood Forest ini. Walaupun bulan puasa juga ya, setidaknya ada tempat kita buat sholat nanti ya. Oke, udah selesai. Ini sih naiknya bakal capek banget, bakal nanjak kita. Saya cobain apakah saya kuat goes sepeda sampai dengan ke tenda lagi. Airnya dingin banget, tapi segar sih. Kalau jam segini masih segar, tapi kalau nanti malam-malam subuh-subuh udah kayak air es itu. Ini kita bakal nanjak banget ya. Tenang teman-teman, ini nggak akan sengos-ngosan seperti di puncak kemarin. Karena ini saya udah berapa jam berarti nggak kena rokok kan. Aman lah. Tingginya. Sepedanya rusak teman-teman. Nggak mau muter bannya. Harus didorong kayak. Tuh kan. Jadi kalau didorong maju dia. Turunnya mah enak banget. Enggak lagi deh. Lihat. Mana ini masih harus nanjak lagi. Perginya enak, pulangnya kurang tinggi. Saya kalau bisa naik ke Gunung Tangkuban Perahu pakai sepeda, gampang banget. Aduh, lumayan ngos-ngosan habis sepedaan. Diam dulu, takut nanti malah latah ngambil aqua. Ini di belakang ini itu udah hutan belantara teman-teman, udah hutan lepas. Makanya nanti malam kalau misalkan kita nggak dapat kayu bakar, saya mau coba cari kayu bakar di dalam hutan. Kalau bulan puasa harusnya sih aman ya, setan pada diikat semua. Nggak akan ada setan. Saya setannya. Tadi ada suara monyet.
Pada kabur ngelihat saya. Kenapa ya monyet-monyet ngelihat saya kabur ya? Apa dia bilang ada raja monyet datang? Yalah. Aduh. Ya, mager banget mau buka tenda juga. Buka tenda dulu, setelah itu baru nanti kita masak-masak. Udah jam 2:30. Kita pakai tenda Altrek Euphoria, yang dimana tendanya udah mulai rusak nih. Kaki-kakinya, saya nggak tahu bisa diservis apa enggak. Nanti saya coba telepon-telepon ke Altrek dulu. Kaki yang sebelah sini kalau nggak salah, udah nggak mau ngunci. Tuh, udah nggak ngunci lagi. Oh bukan, berarti yang sebelah sini nih. Nah ini udah nggak ada kuncian lagi. Kok bisa? Takut dia mau ditelepon Altreknya. Bisa semua. Berarti nggak jadi Altrek. Makasih. Kemarin waktu di mana di Bedugul saya pakai ini dengan di Kintamani, nggak mau ngunci deh ini. Nah sekarang jadi bisa. Ini karena cuacanya cerah, kanopinya nggak usah dipasang deh, biar sedikit clean juga, rapi kelihatannya. Nah, sekarang tinggal kasurnya. Habis itu kita bisa persiapan buat masak. Udah mau asar. Inilah detik-detik drone saya kesurupan setan penunggu hutan ini. Dia mundur tanpa melihat pohon di belakangnya. Terbang dengan penuh percaya diri, seolah merasa hutan ini milik nenek moyangnya. Saya yang di bawah hanya bisa teriak pelan, sampai akhirnya bruk, menabrak batang pinus dan terjun bebas tanpa pamit. Dengan wajah panik, saya berjalan menuju titik jatuhnya. Di kepala saya sudah muncul berbagai teori mistis. Ini pasti ada yang tidak suka. Jangan-jangan ada penunggu hutan yang merasa terganggu. Setelah saya temukan dan saya ruqyah sebentar, ternyata betul. Drone ini kemasukan setan. Dan setannya adalah saya sendiri. Saya lupa mematikan mode sport pada drone ini, yang akhirnya menonaktifkan fitur anti tabraknya. Yes, alhamdulillah akhirnya drone saya rusak juga. Saya lupa ngeganti modenya, ini masih di mode sport. Nah, ini harusnya di mode normal. Jadi pas kalau di mode sport itu si sensor-sensornya, sensor tabraknya dia nggak aktif otomatis. Nah itu saya lupa. Dari tadi saya ngambil gambar dari sini mundur, kok nggak berhenti padahal ada pohon di belakang, saya udah lihat. Tapi saya nggak mau ngerem karena percaya sama drone-nya. Rupanya saya salah. Lihat, ini baling-balingnya patah dan cadangannya saya nggak bawa lagi, ketinggalan di rumah. Ini patah,
buat landingnya. Kemudian ini patah. Sama ini tadi kebuka nih semuanya nih. Barusan saya tekan-tekan masuk lagi deh. Ya kayaknya harus disuruh ganti DJI Mini 5 Pro ya. Waktunya ganti. Aduh, tapi ini masih bisa terbang sih. Pasang baling-balingnya lagi masih bisa terbang walaupun mungkin kurang stabil. Kalau gimbal tadi saya tes masih bisa. Oke dah. Berarti nggak ada ini lagi. Nggak ada view drone lagi nih. Ya, saya coba hidupin. Tuh. Masih bisa kan? Cuman ya baling-balingnya pincang. Home point updated. Nah, ini nanti kita pikirkan lagi. Jangan stres. Oke teman-teman, walaupun drone rusak, jangan sampai ngerusak mood saya camping di sini. Ini saya mau spill karena banyak juga teman-teman yang nanyain perlengkapan kalau lagi camping itu apa aja. Kalau sekarang ini ada bonusnya satu. Ini sepeda, sepeda lipat yang saya bawa kemana-mana kecuali ke Bali kemarin nggak kebawa karena Mumun udah terlalu berat banget. Nah, Mumun sekarang dia udah pakai awning dari Autocamper ID ini. Kemudian kalau tenda, saya pakai tenda Altrek Euphoria dengan kasur angin Modovo. Nih, nanti saya cantumin semua di keranjang belanja ya. Kursi kecilnya pakai trail top, meja ini trail top juga, udah kotor banget. Kemudian velvet ini dari Altrek. Sebenarnya ada tendanya, pasangannya dengan tenda Altrek Helios. Meja yang panjang-panjang ini. Nah, ini dia perlengkapan saya kalau misalkan lagi camping. Ada kompor 2, panci semuanya. Nah, ini gelas dari Pak Ayung nih. Pak Ayung gelasnya udah dipakai lagi di Bandung. Ini buat masak kita hari ini, buat menu buka puasa. Tuh. Nanti saya mau bikin bala-bala buat takjilnya. Sama ini, oh ya saya ada pisang juga, lupa saya belum keluarin. Mau bikin kolak pisang. Mudah-mudahan sukses. Ini apa ini? Ini ditutup aja nih. Nah. Kan enak pemandangan. Oh ya, sama tong sampah dari Swanggi. Jadi campingnya nyaman banget sih. Oke teman-teman, sekarang udah jam 4, dicicil-cicil aja. Saya mau masak kolak pisangnya dulu aja deh. Soalnya kolak pisang nanti enaknya sih dimakannya pas udah dingin ya. Kalau saya sukanya gitu, kolak itu dimakannya dingin, bukan pas hangat-hangat. Jadi kalau yang lain nanti nasi sama sop, saya mau bikin sop sekarang. Itu terakhir aja. Tenang teman-teman, saya udah punya talenan. Kemarin siapa ya yang komen, Bang beli talenan yang kecil aja. Saya sebenarnya udah punya, cuman kalau pakai motor ini kebesaran. Emang nanti harus nyari yang lebih kecil lagi sih. Makanya saya kemarin beset-besetnya di pantat panci. Akhirnya pantat pancinya lecet deh. Ini udah mendidih, air gulanya, masukin si pisangnya.
Aduk-aduk sampai santannya nyampur. Udah kelihatan bentuk kolaknya. Ternyata bikin kolak pisang gampang banget. Kurang teman-teman santan. Saya airnya tadi banyak karena saya suka airnya kalau kolak ini. Nggak apa-apa. Tempat sampahnya masih baru, masih bersih. Nyamuk malah berenam di sini deh. Kolaknya udah mulai matang. Wangi banget, walaupun nggak pakai pandan juga ternyata wangi. Ngiler ini. Saya biasa beli kolak berapa ya? 5.000, cuman satu tempat gitu. Ini banyak, cuman 10.000. Oke, kolaknya kita simpan dulu. Sekarang kita masak apa ya? Mendingan bikin sop dulu deh. Empat 1 jam 15 menit lagi buka puasa. Sambil aktivitas gini enak, nggak kerasa. Tiba-tiba nanti udah buka aja. Yang paling nguras tenaga yang tadi sepedahan tuh, kerja bodoh tuh namanya tuh. Mendingan jalan kaki deh kalau nanti ke musola lagi. Tadi saya maksain pakai sepeda, ampun itu. Ya, airnya udah mulai mendidih. Kita masukin ayam dulu nih teman-teman, biar kaldunya keluar. Sekarang kita masukin sayurannya. Cepet aja, sekarang udah jam 5:10. Sekarang udah serba praktis, ada bumbu racik sop. Kasih lada sedikit biar greget. Nah, sambalnya gini aja tuh. Ini bakal enak banget kalau dicampurin pakai kuah sop. Udah makin sore, jam 5:20. Wangi banget jeruknya. Suara-suara burungnya merdu sih. Burung apa itu ya? Tadi sore malah nggak ada suaranya. Aduh, duh, duh. Wah, ternyata ada monyet di sini. Itu yang tadi saya lihat tiba-tiba kabur dia. Ada monyet. Tumben nggak takut sama saya. Biasanya monyet-monyet takut sama saya. Ada sunggokong katanya.
Nah ini alpukat, kalau saya makan alpukat nggak di jus tapi diginiin nih. Nah ini kan udah saya potong-potong nih alpukatnya, pakein gula pasir. Wah ini enak banget. Jadi gulanya nanti masih kriuk pas dimakan deh. Kalau di jus justru saya masih agak kurang suka kalau alpukat di jus itu. Enaknya makannya tuh masih ada teksturnya gitu. Ayo, aku siapa yang sama juga kayak saya? Akhirnya bisa nyantai juga. Aduh, nunggu sisa paling 8 menitan lagi lah buka puasanya. Nanti langsung coba dibuktikan. Dari tadi itu saya nafsu, semuanya rasa-rasa bisa dimakan. Pas buka puasa saya coba nanti lihat apakah makan apa enggak makanan sebanyak itu. Belum lagi ada buah, saya beli jambu kristal tadi. Nikmati suasana dulu. Nah itu lihat monyetnya tuh, besar banget. Saya nggak tahu dia rumahnya di mana. Tapi kok dia main di bawah sini ya? Kelihatan nggak? Ini nih, tuh. Jangan ganggu ya. Wih, taringnya. Itu ngeri banget. Oke teman-teman, alhamdulillah udah masuk waktu berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Tapi kalau teman-teman belum, kalau teman-teman mungkin masih sekitar 1 jaman lagi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Nah, ini dia. Jadi sebelum ke yang berat-berat, saya biasanya makan buah dulu. Alpukat nih. Nah, alpukat cuman di cincang-cincang gini pakein gula pasir. Ini enak banget. Jadi masih ada tekstur alpukatnya sama ada kriuk-kriuk dari gula pasirnya. Enak. Saran saya sih daripada di jus mending begini. Jadi berbukalah dengan yang manis-manis. Enak banget. Dan ada satu lagi yang masih belum. Mana dia tadi ya? Tadi saya simpan di sini deh. Wah, ini dia ada. Aduh, dasar perokok berat. Buka puasa langsung rokok. Nah, nanti habis ini saya mau maghrib dulu biar tenang makannya. Setelahnya baru kita santap. Ini sopnya sambil saya angetin lagi nih. Kecilin aja apinya. Mungkin saya maghribnya bakal sholat di sini aja deh. Turun ke bawah itu jauh banget. Saya ada bikin pancuran barusan. Nih.
Jadi saya kalau mau wudhu nggak jauh-jauh lagi. Nggak sengaja aja tadi kepikir. Kayaknya di sini ada mata air yang bocor. Tuh. Saya sambungin pakai ini, pakai sisa botol aqua. Jadi bisa cuci-cuci di sini sama wudhu di sini bisa. Suasana hutannya makin syahdu. Oh iya, saya lupa kolaknya belum. Kita kolak dulu deh. Baru nanti wudhu sambil ini maghrib. Mantap kolaknya. Kolak pisang. Ala Bang Sandi. Ternyata gampang bikin kolak itu ya. Jadi nanti walaupun saya lagi nggak camping, mendingan saya masak sendiri aja deh. Sebentar masaknya juga. Ngiler. Daripada beli 5 ribuan. Ini saya bikin banyak. Kan nanti pas sahur makan kolak juga. Oke, saya mau wudhu dulu. Maghriban di sini aja deh, nggak usah ke musola. Capek turunnya. Alhamdulillah udah beres. Waktunya kita makan. Saya udah gak sabar ini. Aroma sop ayamnya luar biasa nih. Menggoda dari tadi sore dia. Ini dia artisnya, sop ayam. Di tempat dingin gini makan sop ayam hangat. Nah, jadi sambalnya ini buat dicemplungin gini, dikit aja. Ini pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget bener. Bismillah. Sambalnya pedas banget. Ini sopnya enak banget sih. Ladaknya. Tuh, baru minum energen, alpukat, kolak pisang, pas kena nasinya kenyang.
Jadi nafsu aja yang gede sebelum buka puasa itu ya. Mau masak bala-bala gimana? Boro-boro kayaknya. Kenyang gini. Ayamnya. Alhamdulillah. Habis. Alhamdulillah ya Allah. Banyak juga masuk nasi sama sopnya ke perut. Nih, malam semakin dingin. Saya harus cari kayu bakar nanti buat bikin api unggun. Karena yang di pengelolanya itu stoknya habis. Berarti belum dianterin sampai sekarang. Tadi katanya kalau datang mau dibawa ke sini. Tapi kalau nggak datang, nggak akan diantar ke sini. Alhamdulillah. Baiklah, saya siap-siap dulu ke atas, ke hutan. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, mudah-mudahan nggak ada hantunya, nggak ada setannya. Kita cobain aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Agak merinding sih. Cuman ya paksain. Ini kayaknya jalur buat naik ke atas hutan sana. Ini ada jalur-jalur trekking nggak? Suasananya gila sih. Serem banget. Ah, itu apa itu? Yang di ujung sana daunnya goyang. Kelihatan nggak di kamera? Itu lihat hutan belantara tuh. Saya takut nih. Ada binatang-binatang. Mudah-mudahan nggak ada ya. Oh, ini makin menanjak ke atas. Suasananya tenang banget, sunyi banget. Gila sih. Teman-teman ada yang lihat apa nih? Ini ada jalur juga. Kita cobain. Guys, ini banyak nih. Ini ada. Yang penting tadi ada sedikit itu. Mudah-mudahan nanti di atas ada lagi. Wah, ini jalur kemana ya? Nggak ada lagi sih di sebelah sini mah. Ini ranting-ranting gini nih. Lumayan deh, kumpulin dulu aja. Gelapnya. Tuh, lumayan. Ya, kita ambil lagi, tadi masih banyak sisanya. Ini ada satu.
Ini seru juga. Ini padahal camping ground, tapi karena memang sepi banget, jadi serem banget. Dan saya posisinya yang paling ujung. Aduh, aduh, aduh. Alhamdulillah. Kita coba dulu usahakan buat ngidupin yang ada dulu. Nanti kalau udah hidup, nyari lagi ke dalam hutan. Karena kayunya ini agak basah sih. Api unggunnya hidup juga. Terima kasih teman-teman yang udah ngasih saya saran, ngasih tahu cara ngidupin api unggun. Cuman modal tisu sama minyak goreng aja. Ini saya ada cara baru lagi buat ngopi. Lagi pengen espresso nih teman-teman. Ada alatnya. Ini kopinya kita giling dulu. Beres ngegilingnya, ini kopinya saya pakai kopi robusta nih teman-teman, biar mata ngeceling lagi. Tapi nanti susah tidur ya, harus tidur buru-buru juga. Bangun sahur. Kita bangun nanti jam 3:30 deh buat masak-masak dulu. Kita minum kopi espresso. Nah, kita panasin si kopinya. Nanti kopinya bakal keluar dari sini. Bukan sulap, bukan sihir, nanti muncul ya dari sini. Nemu aja saya barang-barang yang aneh langsung saya beli gara-gara korban TikTok ini. Tuh keluar kan. Ya kayak darah keluarnya tuh. Hitam pekat. Ini bakal nikmat banget. Nggak usah pakai gula. Cukup minum kayak begini aja. Mantap. Jus. Pas. Saya nggak punya slokian buat espressonya, pakai gelas ini aja. Kalau teman-teman ada yang minat juga alat bikin kopi ini, nanti saya cantumin juga deh di keranjang belanja. Jadi espresso dia. Kopi espresso tanpa gula robusta. Selamat ngopi teman-teman. Ini baru kena kopi dari terakhir pas sahur saya ngopi. Bismillah. Pahitnya. Tapi enak. Jadi tanpa ampas.
Ini sih saya siap buat begadang, ngedit video lagi. Barusan udah diguyur hujan, makanya saya pindah ke bawah awning nih. Udah pindah ke sini, hujannya berhenti lagi. Tuh, itu bukan asap rokok tuh, emang embun. Sekarang suhunya di 16 derajat, jam 10 malam. Saya lanjut ngedit dulu sebentar, habis itu nanti baru masuk tenda, istirahat, tidur, persiapan buat bangun sahur jam 3:30. Kita masak-masak lagi. Rencana saya mau masak yang gampang aja. Sisa nasi yang tadi saya masak buat buka puasa, kita bikin nasi goreng sangrai. Nasi goreng pakai bawang aja. Itu enak banget. Tuh, hujannya lebat lagi malam-malam gini. Di hutan gelap, hujan, bisa jadi mereka pada keluar. Api unggunnya mati lagi kena hujan. Aduh, saya sudah setengah mati ngidupin. Tiba-tiba hujan, nggak ada ojek, becek. Oke lah, lanjut dulu, tanggung dikit lagi ngedit. Nanti habis itu kita langsung istirahat aja, langsung tidur aja. Robusta tanpa gula, minumnya pakai keramik, katanya lebih enak. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantapnya. Ini camping saya waktu di Kintamani, teman-teman. Nanti teman-teman tonton di channel Bang Sandi ya. Robusta itu lebih ke pahit. Ya lah, sekarang udah jam 11:30. Saya lanjut di dalam tenda aja, langsung istirahat aja lah nanti. Ini barang-barang kita biarin aja lah di luar, mudah-mudahan monyet nggak ngeganggu ya, nggak ngambil barang-barang bahan-bahan makanan saya. Dinginnya. Ini bakal anget sih. Saya bawa bed cover, bawa guling, bawa bantal. Nyaman banget camping kita kali ini. Jadi teman-teman, mungkin nanti kita ketemu lagi pas jam sahur ya. Saya nanti mau masak dikit-dikit. Jadi sekarang saya off kamera dulu, lanjut edit. Belum mau tidur karena ini baru 11:30 juga. Lanjut edit dulu, setelahnya baru saya istirahat. Oke, jumpa lagi nanti subuh pas saya masak-masak untuk sahur. Aduh teman-teman, saya bangun kesiangan. Ini sebentar lagi mau imsak. Saya makan ini aja deh, sahurnya pakai kolak aja. Kesiangan. Bismillah. Mau masak takut nggak keburu. Cukuplah sahurnya. Tambah satu lagi biar makin nampol. Oke lah, nggak apa-apa. Saya nggak makan nasi sahur sekarang, tapi kolak ini udah lebih dari cukup karena dia gula sama pisangnya buat tenaga. Di sini saya nunggu dulu subuh, azan subuh. Habis itu mau istirahat lagi aja deh. Dingin banget. Baru beres subuh, untung masih keburu. Kalau enggak tadi nggak sahur lagi. Dinginnya nggak kuat di luar.
Oke, ini saya langsung masuk ke tenda lagi. Tidur lagi sebentar deh. Sejam. Nanti bangun pagi-pagi. Selamat pagi teman-teman. Biasanya pagi-pagi ini saya awali dengan view drone sinematik-sinematikan. Sekarang enggak. Yang teman-teman udah tahu kemarin drone saya udah almarhum. Nanti kita perbaiki dulu deh. Ini suasana pagi di sini keren banget sih. Tetap sunyi, tetap sepi. Yang kedengar cuma suara-suara burung, suara monyet. Dan pagi-pagi barang-barang saya udah bersih di atas meja. Sisa-sisa makanan udah nggak ada. Ternyata dimakan monyet. Dibawa monyet. Ada. Saya bingung pagi ini mau ngapain lagi. Karena kita udah nggak bisa masak-masak dan bikin kopi lagi. Kayaknya saya mau nikmati aja alamnya seperti ini. Mau sepedahan. Takut nanti nggak kuat nanjak lagi. Karena ini masih pagi. Kalau kemarin sih enak. Kemarin tuh udah sore tinggal nunggu buka puasa. Atau saya liatin ya hutan yang saya bilang belantara semalam itu. Ini dia. Saya juga penasaran kalau ke atasnya lagi itu ada apa di sana. Apa hutan aja semua kayak begini. Kita lihat. Baru jalan segini udah ngos-ngosan. Jadi emang nggak kelihatan ujungnya. Ini tembus sampai ke gunung mungkin. Tangkuban Perahu. Kalau saya terusin, nanti di atas kita cari sumber mata air. Saya dikejar tawon. Aduh. Ada sarangnya mungkin. Masih. Sama kuntilanak sama pocong saya nggak takut, tapi sama tawon saya takut. Masih dong. Hush. Ya teman-teman, alhamdulillah saya udah selesaikan camping 1 malam di Wood Forest Lembang ini. Tempatnya recommended banget kalau teman-teman yang hobi camping sepi-sepi, sunyi-sunyi, pergi ke sini. Saya udah bingung mau ngapain lagi sekarang karena udah nggak bisa masak-masak, udah nggak bisa ngopi. Lebih baik kita beres-beres tenda aja. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir video camping saya di Wood Forest Lembang ini. Jangan lupa dukung terus channel Bang Sandi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak bosan-bosan juga saya selalu mengajak teman-teman untuk mencintai produk dalam negeri, mendukung UMKM Indonesia, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Selamat menunaikan ibadah puasa, semangat puasanya sampai dengan akhir bulan Ramadan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.